Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, janganlah kita menjadi sombong, karena kesombongan adalah pertanda bahwa kita diambang kehancuran. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur karena Engkau tetap selalu setia mendampingi kami anak-anak-Mu yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Kuatkanlah kami agar kami mengandalkan Engkau dan tidak menyombongkan diri demi menjadi garam dan terang dunia. Jagalah kami Tuhan, agar kami sungguh berharga di mata-Mu di setiap langkah hidup kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Semoga kabar kita penuh dengan sukacita karena kita mampu untuk selalu berbagi berkat kepada sesama kita. Di dalam bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, Allah Bapa mengingatkan kita melalui para nabinya, janganlah kita menjadi sombong. Karena kesombongan, keangkuhan menjadi kita berhenti untuk belajar, berhenti untuk melihat, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan demi sesuatu yang lebih baik di dalam persiaran hidup kita. Kesombongan adalah pertanda awal dari kehancuran. Dan faktanya begitu banyak orang jatuh karena kesombongan, karena keangkuhan, hingga akhirnya membuat seorang pribadi tidak berhati-hati di dalam perkataan, tidak berhati-hati di dalam tindakan, tidak berhati-hati di dalam bersikap dan menghargai sesama. Hari ini dibuktikan di dalam kitab kedua Raja-Raja, karena kesombongan, karena keangkuhan, kerajaan mereka dihancurkan, kerajaan mereka menjadi luluh lantah karena keangkuhan dan kesombongan. Mari kita belajar untuk selalu bersikap rendah hati, bersikap untuk bermawas diri, dan selalu setia untuk belajar dari hari ke hari, sehingga kita tidak jatuh kepada kesombongan. Ingat, Allah kita adalah Allah pencemburu. Jangan terlalu mengagungkan dan mendewakan diri kita, karena semuanya itu ada karena Tuhan mau dan berkehendak ada di dalam hidup kita. Di dalam Injil hari ini, dalam khotbah di bukit yang dituliskan oleh Injil Matius, Yesus berkata, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kembali kepada kita bahwa sesuatu harus diberikan tepat pada bagiannya, tepat pada sasarannya. Ketika bantuan, ketika perbuatan baik, ketika kemauan baik tidak tepat sasarannya, tidak tepat motivasinya, maka yang terjadi adalah kesombongan. Dan ketika orang lain melakukan hal yang sama, kecemburuan menjadi raja atau ratu di dalam hati kita. Yesus mengingatkan juga kepada kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, maka perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika kita ingin dihargai, belajarlah kita mengapresiasi apa yang baik yang dilakukan oleh orang lain atau sesama kita. Jangan kita hanya bisanya menjatuhkan dan menunjukkan bahwa tanpa saya tidak bisa apa-apa.
Tanpa saya negara ini tidak berkembang. Tanpa saya gereja ini tidak berkembang. Ini ada yang salah. Karena apa? Selalu mendewakan diri. Ingat, kita semua dimampukan karena Tuhan berkehendak atas hidup kita. Di dalam hidup berkeluarga, jelas dikatakan, jika engkau ingin dihargai, maka hargailah istrimu. Jika engkau ingin dihargai oleh istrimu, maka hai para istri, jika engkau ingin dihargai oleh suamimu, maka hargailah suamimu. Ingat bahwa seorang laki-laki kesetiaannya diuji saat mereka memegang uang banyak dan jabatan yang terus meningkat menjadi lebih tinggi. Dan seorang perempuan diuji kesetiaannya ketika pasangannya jatuh di dalam bisnis ekonomi dan tidak memiliki keuangan yang stabil. Ketika kita ingin dihargai, sudahkah aku menghargai? Sudahkah aku berani mengapresiasi dengan cara mengevaluasi yang sangat dewasa dan bijaksana? Jelas, ini sesuatu yang tidak gampang. Yesus pun mengatakan, tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Kenapa begini? Kenapa kok sempit? Karena begitu banyak orang berlomba-lomba pada jalan yang salah. Karena apa? Lebih menyenangkan, lebih bisa diterima dengan kita membeli penghargaan, dengan kita membeli perhatian, dengan kita membeli persahabatan. Kita bisa kok menguasai banyak orang. Tetapi kenapa Yesus mengatakan ini adalah jalan yang sempit? Karena banyak orang menjadi sulit untuk memahami kasih Allah yang begitu sederhana, yang hanya bisa kita temukan dengan kerendahan hati dan bukan kesombongan, dengan kebijaksanaan dan bukan dengan keangkuhan, dengan aksi yang nyata, dengan cinta yang besar, dan bukan hanya omong besar atau kata-kata yang begitu indah tetapi tanpa makna karena kita tidak bisa melakukannya. Semoga kasih Tuhan hari ini menjadikan kita untuk belajar setia, dan dimulai dari keluarga kita, dimulai dari gereja yang utama, yaitu gereja yang hidup di tengah keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, jangan takut untuk belajar rendah hati. Ingat, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Beranikah kita untuk tetap rendah hati dan tidak sombong demi kebaikan bersama dan diri kita? Jangan mendewakan diri, karena masih ada Tuhan yang menguasai dan berkuasa atas hidup kita. Selamat beraktivitas, jangan takut untuk berbuat baik dan jujur.